Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sweety Iksan dari Universitas Yudhata Pasuruan semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan soal UAS Kimia Industri semester 3. Di sini ada 5 soal. Nah, untuk soal pertama, yaitu jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Nah, di sini pada jawaban ini, prinsip dasar pemisahan komponen dalam minyak bumi terletak pada perbedaan titik didih. Jadi, prinsip dasarnya itu terletak pada perbedaan titik didih. Karena pengolahan minyak bumi dilaksanakan dengan cara destilasi tingkat, yakni dengan memisahkan senyawa tersebut dengan membaginya ke dalam fraksi berdasarkan titik didih. Nah, di sini kita bisa lihat pada proses destilasi tingkat, di sini ada minyak mentah, kemudian diproses menggunakan proses destilasi tingkat, kemudian menjadi ada yang gas, bensin, minyak tanah, diesel, dan lain-lain. Nah, pada tabel sebelahnya, pada fraksi ini, untuk gas pada jumlah atom 1 sampai 4 pada titik didih minus 160 sampai 30 menghasilkan gas, yaitu kegunaan bahan bakar, LPG, sumber hidrogen, dan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk aftur, kita bisa lihat di sini, titik didihnya 150 sampai 300. Sedangkan untuk lilin, kita bisa lihat 350 derajat Celcius ke atas. Nah, di sini pada tabel ini kita bisa lihat semuanya. Kemudian, pada soal 2. Pada soal 2, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Nah, saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat, misalnya NaOH atau KOH. Sabun terutama mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karboksilat. Nah, reaksi penyabunan atau saponifikasi dengan menggunakan alkali adalah reaksi trigliserida dengan alkali atau NaOH atau KOH yang menghasilkan sabun dan gliserin. Nah, pada reaksi kimia tersebut terjadi reaksi C3H5 atau OOCR3 atau asam plus lemak alkali 3NaOH menjadi C3H5 atau OH3 atau gliserin plus 3NaOOCR atau sabun. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat pada tabel ini, CH2O atau lemak ini plus 3NaOH basa kuat menjadi 3RCOONA atau sabun plus gliserol atau CH2OH. Nah, untuk soal ketiga, dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Nah, jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, untuk dampak tumpahan minyak laut tergantung pada beberapa banyak faktor, antara lain karakteristik fisik, kimia, toksisitas dari minyak, dan juga penyebarannya yang dipengaruhi oleh dinamika air laut, seperti pasang surut, angin, gelombang, arus, dan lain sebagainya. Dampak dari senyawa minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung dan menyebabkan air laut warna hitam. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit polutan pada pasir dan batuan-batuan di pantai. Nah, pada komponen hidrokarbon yang bersifat toksis tadi berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, perilaku biota laut terutama pada plankton. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Tak hanya itu, pencemaran minyak di laut juga meluas pada kerusakan ekosistem mangrove. Seperti diketahui, minyak dapat berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran CO2 atau O2, di mana akar tersebut akan tertutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Lanjut, nah inilah dampaknya pada mati burung-burung juga. Ini sekarat ini, dan kemudian banyak yang mati. Terus di karang-karang itu muncul minyak-minyak, kemudian ini mangrove diangkat karena mati, ini tumbang karena juga mati karena dampak tumpahan minyak yang ada di laut. Nah, untuk penanggulangannya tumpahan minyak,
dengan mengetahui secara cepat dan akurat wilayah pencemarannya, baik secara visual langsung maupun hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, kedua, pembakaran minyak atau in situ burning, ini kebiasaan Indonesia yang dilakukan untuk penyisian secara mekanis, teknik bioremediasi, pengguna sorben, dan pengguna bahan kimia, dipersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi. Untuk teknik bioremediasi atau penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan terdapat dua pendekatan, yaitu bioagumentasi dan biotimulasi, di mana bioagumentasi itu adalah mikroorganisme pengurai ditambahkan untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada, sedangkan biostimulasi di mana pertumbuhan bakteri pengurai hidrokarbon asli dirangsang dengan cara menambahkan nutrien dan atau mengubah habitatnya. Ya, sekarang teknologi itu terus dikembangkan termasuk penggunaan bakteri. Ya, Indonesia perlu mengoptimalkan bidang ini. Menimbang laut Indonesia memiliki berbagai macam jenis bakteri yang dapat mendegradasi minyak. Salah satunya bakteri hidrokarbon plastik atau Pseudomonas sp yang mampu mendegradasi berbagai jenis karbon. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Jadi untuk penanggulangannya itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk soal keempat, sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Nah, biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik. Nah, komposisinya biogas tergantung pada jenis bahan baku yang akan digunakan. Paling umum terdapat gas metana atau CH4 dan gas karbon dioksida atau CO2 dengan sedikit hidrogen sulfida atau H2S. Nah, komponen lainnya ditemukan dalam biogas hanya kisaran konsentrasi kecil, diantaranya senyawa sulfur organik, senyawa hidrokarbon terhalogenasi, gas hidrogen atau H2, gas nitrogen atau N2, gas karbon monoksida atau CO, dan gas oksigen O2. Nah, reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi yang mana perubahan enzimatik secara anaerobik dari suatu senyawa organik dan menjadi produk organik yang lebih sederhana. Kita bisa lihat di sini tabel pada reaksi pengoposan. Bahan organik plus H2O. Jadi CH4 plus CO2 plus unsur hara. Faktor yang berpengaruh ialah pH, C atau N ratio, waktu tinggal dalam komposter, ukuran bahan baku, bahan aditif, dan temperatur. Nah, untuk lanjut soal kelima, soal terakhir, mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan pemiripan reaksinya. Mengapa sih minyak sawit bisa dijadikan bahan bakar? Karena minyak sawit memiliki rantai hidrokarbon panjang yang memungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati atau biofuel. Komposisi asam lemak dalam minyak sawit yang paling tinggi adalah asam oleat, 55%. Kandungan asam oleat yang tinggi ini juga menjadi dasar pertimbangan untuk digunakan sebagai bahan baku dalam penelitian produksi biofuel dari minyak kelapa sawit. Nah, itu dia alasannya. Nah, untuk reaksinya, ini kita bisa lihat pada tabel. Nah, minyak sawit sedangkan minyak bumi ini, kalau minyak bumi ini jutaan tahun yang lalu ada di dalam, kalau minyak sawit ada di atas. Sedangkan fraksi bensin itu kisaran 40-50% yet, sedangkan kalau hidrokarbon fraksi bensin, nah dari hidrokarbon sama fraksi bensin inilah yang reaksi kimianya itu atau kimianya itu bisa menjadi bensin. Nah, inilah kemudian fraksi bensin mengarah ke CO2, kemudian plus H2O, minyak sawit juga plus H2O, minyak bumi juga plus H2O, maka menghasilkan hidrokarbon fraksi bensin dan menghasilkan fraksi bensin. Nah, di sini Anda semua bisa lihat. Nah, sekian dari saya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.